Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Milky Mayanti Karumpai, calon guru penggerak angkatan 7, asal sekolah TK Negeri Pembina, Kota Sibolga. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu sering menggunakan metode drama sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Yang ketiga adalah rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran, ada murid melakukan pembelajaran, ada beberapa siswa yang kelihatan lesu dan tidak semangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran itu pun tidak bermakna dan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat yaitu pembelajaran terfokus pada ketercapaian indikator dengan mengutamakan hasil. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, sehingga anak dapat mengembangkan minat dan bakat. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Proses pembelajaran berpusat pada murid adalah yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dari proses pembelajaran, sehingga mereka bisa mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, menghargai perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda-beda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar, merubah pemikiran untuk menuntun menjadi menuntut. Berubah dari segi untuk perilakunya sendiri. Yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode di dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan informasi, checklist hasil karya, dan catatan anekdot, guru akan tahu potensi bakat dan minat setiap murid, sehingga mampu menuntut perkembangan dan potensi dan bakatnya secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif.
dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kebiasaan yang baik selalu akan saya teladankan kepada murid supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.